Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, timnas Indonesia semakin ke sini semakin jadi sorotan. Agresif ya di bawah Erick Thohir. Bahkan media-media asing banyak menyoroti tentang timnas Indonesia. Pemain asing khususnya pemain Belanda pun mulai antusias melihat timnas Indonesia karena banyak pemain Belanda yang ditarik ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, timnas Indonesia itu merubah peta di Asia Tenggara ini teman-teman. Merubah peta, benar-benar merubah peta nih hari ini ya. Cuma di sini ada dilemanya juga kalau menurut saya ya. Di saat nanti pertandingan-pertandingan yang bukan kalender FIFA, saya rasa Indonesia akan agak kesulitan mengumpulkan pemain-pemain ini ya. Karena pemain ini kebanyakan di luar negeri mainnya. Ini yang agak susah nanti begitu ada pertandingan seperti di AFF gitu ya. Ini kan nanti di luar kalender FIFA ya. Ini yang memungkinkan pemain-pemain timnas Indonesia nggak semuanya hadir. Ya, sehingga kekuatan timnas Indonesia nanti di luar kekuatan yang saat ini sedang dibangun. Oke, kita membahas mengenai media ya teman-teman. Media Vietnam ini gencar sekali atau sering sekali memberitakan tentang peluang dan kekuatan timnas Indonesia sekarang sudah berubah. Bahkan dia menganggap timnas negaranya jadi pesimis karena perubahan belasan pemain yang ada di Indonesia semua kebanyakan naturalisasi. Ini yang membuat media Vietnam menyoroti tentang peta persaingan di Asia Tenggara. Iya jelas ya, karena Erick Thohir juga bisa berhitung teman-teman. Kalau Indonesia dikelola biasa-biasa saja ya Indonesia bermain di standar aja. Ya. Nah Erick Thohir nggak mau itu karena memang Erick Thohir tahu kualitas dia sendiri. Erick Thohir itu kelasnya kelas champion kan, ya, kelas dunia lah, kelas Eropa. Makanya dia tahu harus berbuat apa. Kalau nggak cepat-cepat Erick Thohir menarik pemain-pemain yang di atas rata-rata, Indonesia akan jalan di tempat timnasnya. Ya, karena pembibitan di Indonesia nggak terlalu berjalan dan kualitasnya cara bermainnya agak monoton. Ya, grade-nya kalau dikasih grade 5 lah, sekarang grade 7. Kan beda ya, 7 sama 5. Makanya Erick Thohir malah langsung mencari pemain diam-diam untuk merubah grade itu supaya grade-nya lari ke 7 atau terangkat ke 7 sehingga standar timnas Indonesia itu dinaikkan. Dan ini lebih kompetitif lagi, nanti pemain-pemain yang standarnya nggak memenuhi syarat untuk masuk timnas nggak akan masuk timnas. Ini positifnya ya teman-teman, positifnya. Ya, jadi persaingannya semakin ketat. Di timnas Indonesia sekarang persaingan ketat. Kalau nggak bagus dan menonjol, nggak akan masuk timnas Indonesia. Itu positifnya. Ya semua anggap aja positif lah supaya anak-anak Indonesia itu yang masih muda-muda biar berlatihnya yang serius sehingga dia bisa bersaing di timnas. Ya, kalau saya sebagai pendukung timnas ya teman-teman berharap generasi muda itu juga seleksinya harus diperketat lagi supaya nanti pencari bakat dari lokal ini bisa mengupgrade kualitasnya menyamai pemain-pemain yang dari diaspora itu teman-teman. Sehingga nanti kelasnya Indonesia menjadi grade 7 atau grade 8 dan secara stabil keberlanjutan seperti itu. Nggak hari ini bagus 2 tahun nanti turun lagi, nggak begitu. Kalau bisa seperti Jepang tuh stabil, Korea stabil selalu mengikuti Piala Dunia ya. Jadi itu saja teman-teman, media Vietnam heboh menjelang Indonesia ketemu Irak karena keturunan pemain yang ada di Indonesia ini keturunan dari Belanda banyak sekali, ada 17. Itu yang menjadi sorotan media Vietnam. Terima kasih teman-teman, berita ini
saya rasa akan terus berkembang terus karena banyak piala-piala Asia atau piala AFF yang akan dilaksanakan di Indonesia ini. Selalu disorot Indonesia, U20 juga disorotnya, nanti ada AFF U19, U17 juga disorot nih. Indonesia mencari sumber-sumber yang terbaik sekarang. Ya, update terus di Buat Makan TV ya teman-teman, sampai jumpa.